Hadirin yang mulia, bagaimana ceritanya manusia ini kok bisa sampai dunia ini? Ceritanya bagaimana? Ceritanya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada para malaikat, "Hei malaikat, aku ini mau menciptakan makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka malaikat ini mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau ini mau membuat makhluk yang kerjaannya cuma ngerusak aja di dunia ini?" Jadi kita ini belum lahir, Pak. Malaikat ini sudah terasa dengan perbuatan kita. Akhirnya tanah-tanah diborin, pohon-pohon ditebangi. Rusak dunia ini semenjak kedatangan makhluk namanya manusia ini. Wa yasfikud dima, dan ya Allah, apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang dia ini sukanya tengkar, sukanya berselisih, rebutan kekuasaan, rebutan posisi, rebutan harta, rebutan kemuliaan. Akhirnya mereka bunuh-bunuhan, wa yasfikud dima, dan mereka mengalirkan darah di muka bumi. Ini prediksinya malaikat ini benernya 100%, Pak. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, kowe iki jawab apa to jane? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Karena di kalangan manusia akan ada para nabi, di kalangan para manusia akan ada orang-orang soleh, di kalangan manusia akan ada dai-dai, di kalangan manusia akan ada orang-orang yang kalau ditaskil berdiri. Nah, nggak tahu kalau yang di sini hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkas cerita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke dunia ini. Allah mengatakan, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Hai Adam dan istrinya, fiha tahyauna, sudah menjadi keputusanku, kalian semua harus tinggal, harus hidup di dunia ini. Jadi hadirin yang mulia, Nabi Adam datang ke dunia ini bukan atas kemauan beliau. Anaknya Nabi Adam datang ke dunia ini juga bukan atas kemauan putranya. Mbah kita datang ke dunia ini juga bukan atas kemauan dia. Termasuk kita juga datang ke dunia ini bukan atas kemauan kita. Kehendak siapa hadirin yang mulia? Allah, kehendak Allah. Allah sudah memutuskan, qala fiha tahyaun, semua harus hidup di dunia ini. Sudah menjadi keputusanku, manusia harus tinggal di dunia. Maka kok ada sebagian menungso niku maksa, Pak. Pengen manggen teng planet Mars, pengen manggen teng bulan. Nah, tiwas mboten saged ambekan malah mati. Krono panggenane menungso, tempatnya manusia, yang Allah siapkan hanyalah bumi, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini datang ke dunia ini atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia ini wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dha'ifa, kita ini disetting oleh Allah, dibentuk oleh Allah sebagai makhluk dha'ifa, makhluk yang lemah. Kuat niku namung perasaane tok. Asline kita niku lemah. Kan ngrungokne bayan melek terus sampai rampung, Mbak. Napa kuat? Nah, mesti enten nglamune, mesti enten mulete, mesti enten kesele. Ngene apa mboten? Niku lah menungso. Menungso ini dha'ifa, manusia itu makhluk yang lemah. Suruh melek terus nggak kuat, suruh tidur terus ya nggak kuat. Wah, saya capek tidur, nggak bisa tidur lagi. Menungso ini kalih Gusti Allah diciptakne dha'ifa, tenaganya lemah, pikirannya lemah. Itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini didesain oleh Allah halu'a, sebagai makhluk yang suka sambat, suka mengeluh. Sidi-sidi itu ngeluh. Jadi jomblo ngeluh, Masya Allah, saya ini kok hidup di dunia bertahun-tahun kok sendirian aja. Akhirnya ikhtilat sana, ikhtilat sini, pencitraan sana, pencitraan sini, biar diambil menantu oleh orang-orang markas. Masya Allah. Sebagian santri kadang-kadang begitu hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia tidak hidup sendiri, sudah punya istri, napa sambate mari? Mboten. Mara teng markas, wajahnya kaya sayu, lemes. Kang, napa ta Kang sampeyan niku? Mumet Pak, duwe bojo mumet. Jomblo mumet, di bojo nggih mumet. Sing dereng gadah anak nggih mumet, sing gadah anak nggih mumet. Melarat nggih sambat, sugih nggih sambat. Kula niku Pak, Masya Allah, sudah bertahun-tahun rumah saya masih ngontrak terus. Hidup saya pas-pasan, apalagi ada corona ini nggak bisa kerja. Niku sing mboten gadah duit sambat. Sing gadah duit nggih sambat. Saya ini duit saya kebanyakan, sampai pusing ngurusnya. Saya harus nata perusahaan saya yang di Jakarta, perusahaan saya yang di Surabaya, perusahaan saya yang di Australia. Akhirnya obat tidur konsumen utamanya orang-orang kaya. Ikulah menungso dadi cah nom sambat, dadi tiang tuwek sambat, gadah bojo sambat, gadah anak sambat terus sampai mati nggih sambat bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, diciptakan sebagai makhluk yang suka mengeluh, dan diciptakan oleh Allah. Innal insana inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini zalim, banyak zalimnya. Hadirin yang mulia, coba kita renungi dalam kehidupan kita ini. Mulai pagi sampai sekarang sudah berapa juta kezaliman yang kita lakukan. Zalim niku napa to? Wada'u syai'in fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, niku namanya zalim. Kita dikasih mata oleh Allah untuk melihat Al-Qur'an, untuk melihat orang soleh. Lah kok wong wedok malah didelok padahal bukan istrinya dan bukan mahramnya. Zalim napa mboten? Zalim. Tutuk kali Gusti Allah diparingi kan nggih maos Quran, kan nggih dakwah, tutuk malah dienggo pisuh. Nah, dienggo ngrasani tiyang. Dolen napa mboten iki? Dolen napa mboten? Dolen. Makane Gusti Allah ngendikaken innahu kana zaluman. Zalim ini mboten pisan zalime kuwat ta. Tuambai pisan jahula gobloke nemen. Nah.
menungso niku lemah, tukang sambat, zalim, goblok pisan. Masyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita yang penuh dengan kelemahan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada manusia. Jadi kita yang sudah super lemah ini dikasih tanggung jawab oleh Allah, dikasih ujian oleh Allah selama kita hidup di dunia. Apa ujiannya? Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf. Aku akan menguji kalian, kata Allah, bisyai'im minal khawf, diuji dengan ketakutan, diuji dengan kekhawatiran, walju', diuji dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, duwe entek, wal anfus, dulure mati, was samarat, sawai mboten panen. Pripun Pak niki lah menungso. Menungso niku lemah, tanggung jawabnya ageng, ujiannya abot. Napa meleh menungso, apalagi manusia yang hidup sebagai umat Nabi yang datangnya akhir. Kayak kita ini umat Nabi yang bagian akhir. Kalau ngomong enaknya umat Nabi bagian akhir itu disabdakan baginda Nabi, innakum fi zamanin man taraka minkum usyra ma umira bihi halak wa sayati zamanun man amila minhum usyra ma umira bihi najah. Nabi mengatakan, hai sahabatku, kalian itu hidup di satu zaman yang mana kalian kalau meninggalkan agama 10% saja hancur kalian. Tapi akan datang satu waktu mereka kalau mengamalkan agama 10%, ngamali 10% tok. Cara hurut namung 4 wulan tok, pisan langsung kanji mboten purun baleni malih. Usyrama umiro bihi naja. Siapa yang mengamalkan agama 10% saja, naja, dia akan selamat, kata baginda Nabi. Makanya kita niku namung karkun 4 wulan tesih dianggap karkun lama gitu. Di musyawarah dimintai pertimbangannya barokah jadi umat akhir zaman bagian akhir.